Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur Bapak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat sama-sama berjumpa kembali walaupun masih terus dalam keadaan online via YouTube. Dan hari ini Bapak selalu mendoakan sampai seterusnya kalian semuanya anak didik Bapak dari kelas 7A, kelas 7B, 7C, 7D, sampai 7E dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, imunitas tubuh, dan juga protokol kesehatan selalu dilaksanakan. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka di sekolah ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak akan terlupa kita sampaikan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan keluarga hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku semua dari kelas 7A sampai dengan 7E, berikut PJJ atau pembelajaran jarak jauh hari ini Bapak akan menjelaskan setelah materi teks prosedur yang sudah Bapak kirimkan di minggu pertama, tapi belum sempat Bapak jelaskan. Nah, hari ini Bapak akan coba menjelaskan mengenai materi teks prosedur bab yang ketiga, Bahasa Indonesia untuk kelas 7A sampai dengan kelas 7E. Jadi silakan kalian buka bukunya sambil dipahami apa yang Bapak jelaskan, materi apa yang Bapak jelaskan, yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan kalian mengerti apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Nah, teks prosedur ini merupakan langkah teks yang ketiga yang akan kalian pelajari pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Ya, jadi setelah teks deskripsi, cerita fantasi, lalu kalian UTS kemarin, dan teks prosedur ini menjadi teks yang ketiga atau materi yang ketiga yang akan kalian pelajari. Ya, baik semuanya dari kelas 7A sampai dengan 7E, silakan dipersiapkan, fokus apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sedikit materi yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami ya. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Jadi ini judulnya bisa kalian lihat, mengekspresikan kegiatan. Nah, jadi teks prosedur ini berhubungan dengan segala aktivitas atau kegiatan yang kuncinya itu predikatnya itu kata kerjanya bisa membuat, melakukan, ya, membuat, melakukan. Nah, jadi ada susunannya, ada prosedurnya. Kira-kira apa ya? Mungkin kalian sudah pernah dengar gitu ya prosedurnya, atau mungkin kata-kata teks prosedur mungkin kalian sudah dengar di luar sana, tapi kalian belum paham secara keseluruhan. Nah, Bapak akan coba menjelaskan pada pertemuan ini ya. Ya, di slide berikutnya bisa kalian lihat. Nah, ini pendahuluan. Jadi Bapak akan coba membahas mengenai tiga ini dulu ya. Dari definisi, jenis, dan juga fungsi daripada teks prosedur. Nanti akan Bapak contohkan contoh-contoh dari apa yang diprosedurkan oleh kalian. Ya, jadi yang pertama definisi dan juga tujuan terlebih dahulu. Bisa dimulai, kalian fokus ya, biar kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Nah, ini ya pengertian teks prosedur dan juga tujuannya atau definisinya. Jadi ketika kalian melihat sebuah teks dalam bahasa Indonesia, itu tidak lain tidak bukan kalian akan disajikan dengan definisinya atau pengertiannya sebelum kalian melanjutkan ke langkah-langkah yang berikutnya, entah itu dari struktur, unsur, jenis, dan juga kaidah kebahasaan. Jadi definisinya dulu yang harus kalian
pahami agar kedepannya nanti kalian dapat memahaminya dengan mudah. Nah, baik, Bapak akan jelaskan. Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara merinci dan bersusunan agar mencapai suatu pencapaian yang benar dengan proses yang berjalan. Nah, jadi apa? Teks prosedur itu teks yang berbentuk tulis atau lisan, boleh keduanya. Jadi kamu boleh menyajikannya dengan secara tertulis, boleh juga secara lisan. Nah, jadi boleh ya, boleh tulis, boleh lisan. Kalau misalkan kamu malu-malu di depan orang banyak untuk menjelaskan, saya nggak bisa Pak, karena saya ragu-ragu, takut salah saya ngomongnya gitu. Berarti kamu boleh yang menggunakan teks tulis. Tapi kalau kamu orangnya ekspresif, ya, mental kamu kuat, ya, kamu pede, percaya diri di depan orang banyak, kamu boleh melakukan dengan cara lisan, ya, itu lebih baik, ya. Nah, berisi instruksi. Kamu sebagai instruktur yang menginstruksikan kepada pembaca atau pendengar untuk membuat, ini kata kerjanya, membuat atau melakukan sesuatu, ya. Jadi ini kata kerja yang bisa kamu gunakan. Membuat apa nih? Misalkan membuat mie instan, ya, kamu memberikan tata caranya, prosedurnya, bagaimana cara membuat mie instan. Lalu bagaimana membuat nasi uduk misalkan, atau nasi kuning, membuat nasi goreng, membuat nasi apapun itu, ya, yang unik, misalkan nasi daun jeruk. Sekarang kan banyak ya makanan-makanan yang unik yang banyak divariasikan. Tidak hanya konteksnya makanan, bisa juga misalkan membuat layang-layang, atau mungkin sekarang kan musimnya pandemi COVID, ya, misalkan kamu ingin berkreasi, ingin berkreativitas, kamu membuat masker misalkan dengan bahan apa ya, misalkan dengan kain batik, ya, misalkan juga boleh membuat masker dengan kain batik. Nah, bagaimana tuh prosesnya, bagaimana caranya, apa yang harus dipersiapkan, langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan, dan kamu harus menyampaikannya secara prosedur. Prosedur itu berurut, tersusun, ya, misalkan dari langkah-langkah pertama sampai langkah-langkah yang terakhir, sampai maskernya itu jadi dan bisa dipakai oleh orang banyak. Nah, sampai sini paham? Harap didengarkan dengan baik agar kalian paham ya apa yang Bapak sampaikan. Nah, jadi bisa membuat apapun ya, kalian memberitahukan caranya, atau juga melakukan sesuatu. Nah, misalkan apa? Kalau melakukan itu kalian berarti bertindak, ya. Berarti kalian melakukan sesuatu, misalkan cara bermain gitar. Nah, kalian kan berarti kan melakukan sesuatu ya. Nah, kalau membuat kan ada hasilnya. Misalkan mie instan, ya, mie instan, misalkan mie-nya belum matang, tiba-tiba matang, lalu bisa dimakan, berarti kan menghasilkan sesuatu. Nah, kalau melakukan, ini hasilnya ini juga bisa dilihat, tapi tidak bisa dimakan. Misalkan cara bermain gitar, ya, misalkan memetik atau membunyikan senarnya bagaimana caranya. Nah, hasilnya itu bisa dirasakan atau didengar paling tidak. Nah, jadi ada perbedaannya ya antara membuat sesuatu dan juga melakukan sesuatu. Jadi teks prosedur itu banyak ya, banyak sekali apa yang harus kalian persiapkan. Nah, jadi antara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, teks ini dibuat untuk menggambarkan cara, tadi yang sudah Bapak bilang ya. Jadi ada cara yang kamu sampaikan kepada pembaca atau kepada pendengar tentang prosedur yang sedang kamu lakukan, baik itu tulis maupun lisan, ya. Nah, tim
tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara merinci. Jadi harus secara merinci dan tersusun ya. Jadi tidak boleh kalian menjelaskan kepada pembaca atau pendengar itu yang berantakan atau yang bertele-tele misalkan. Jadi harus bersusun step by step ya. Jadi step pertama, langkah pertama dijelaskan dengan baik, langkah kedua dijelaskan, ketiga sampai seterusnya sampai dengan selesai ya. Pencapaian yang benar dengan proses yang sedang berjalan. Nah, itu merupakan pengertian atau definisi awal yang harus kalian pahami mengenai teks prosedur. Jadi, cara atau langkah-langkah dalam membuat dan melakukan sesuatu ya. Mudah-mudahan sampai sini masih kalian paham ya. Kalau memang masih belum paham, bisa ditanyakan langsung dengan Bapak ya. Jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan. Nah, setelah kalian memahami pengertiannya, ada tujuan. Kenapa sih? Untuk apa sih teks prosedur itu? Nah, ini tujuannya. Bisa kalian lihat di bawah ini. Tujuan dari teks prosedur ialah menginformasikan secara detail atau merinci bagaimana tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan juga kegiatan. Dalam penerapannya, teks prosedur digunakan untuk memuat informasi-informasi yang bersifat urut atau harus dilakukan satu persatu sesuai tahapan yang ada, seperti bagaimana cara mendaftar KJP, bagaimana membuat KTP, dan bagaimana membuat masker dan juga yang lain-lain. Nah, jadi tujuannya kamu tuh menginformasikan ya. Kamu memberikan informasi. Nah, misalkan nih ya, di sini ada bagaimana cara mendaftar KJP. Nah, misalkan kamu sudah mendapatkan KJP nih, ya, dan kamu sudah terdaftar dan diterima, disetujui misalkan KJP-nya. Lalu ada temanmu itu masih bingung cara membuat KJP gimana sampai disetujui. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu memberitahu langkah-langkahnya, prosedurnya atau caranya. Kamu bisa menjelaskan, misalkan teman kamu namanya Irfan. Van, kamu tuh harus melakukan ini dulu pertama. Kamu ke sekolah dulu, lalu kamu menemui Pak Heru, atau menemui TU, atau yang bagian pendaftaran. Kamu minta minta formulirnya, ya, minta formulirnya, lalu diisi dengan benar, jangan sampai ada yang salah. Lalu lengkapi persyaratan yang diminta. Lalu kembalikan lagi kepada TU sekolah untuk diproses. Setelah itu baru kamu harus menunggu. Misalkan kalau kamu dihubungi lagi, kamu harus ikuti lagi langkah-langkahnya. Nah, jadi kamu menjelaskan bagaimana tahapan cara mendaftar KJP sampai dengan disetujui. Nah, jadi kamu harus menjelaskannya kepada teman kamu itu dengan perlahan ya. Step by step. Step pertama atau langkah yang pertama kamu harus menjelaskan dengan benar, ya. Secara perlahan aja, kamu seperti ngobrol dengan teman kamu. Tapi caranya harus kamu sampaikan. Lalu begini, lalu seperti ini dan seperti ini sampai dengan selesai. Ya, lalu bagaimana cara membuat KTP dan juga membuat masker atau mie instan dan yang lain-lainnya. Yang penting kata kerjanya ada, ya, membuat atau melakukan sesuatu. Nah, begitu ya. Itu tujuan utamanya apa? Berarti tujuan utamanya menginformasikan secara detail dan juga merinci mengenai tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan kegiatan, gitu ya. Dari pengertian dan juga tujuan dari teks prosedur. Nah, sampai sini sudah paham? Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Dibaca lagi materinya secara perlahan, dipahami. Kalau memang kalian mau bertanya, silakan langsung ke Bapak. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Kalau kalian memang belum memahami apa yang Bapak sampaikan. Oke, baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, ada juga sebentar, tadi ini udah ya, berarti fungsi ya.
Fungsi sosial teks prosedur. Nah, jadi di sini Bapak mengambil lingkup sosial. Nah, karena kenapa sosial ini secara umum ya, jadi kalian itu bisa apa ya, dari lingkup dunia dapat, kalau lingkup keagamaan pun juga dapat. Nah, jadi ini fungsi sosial atau fungsi umumnya daripada teks prosedur. Tadi pengertiannya sudah, lalu tujuannya juga sudah, ya. Berarti sekarang fungsi dari teks prosedur dalam lingkup sosial. Nah, kira-kira apa? Silakan dibaca dulu, akan Bapak bacakan. Dilihat. Fungsi sosial teks prosedur bertujuan untuk memberikan informasi tentang cara membuat dan melakukan sesuatu kepada pembaca dan pendengar. Jadi di sini ada sasarannya. Sasarannya itu berarti masyarakat, ya. Misalkan kalau kamu ingin membuat masker dengan kain batik, kamu pengen banget ya menginformasikan bahwa ternyata dengan menggunakan kain masker batik kita juga bisa apa ya, mengkreasikan loh hasil karya Indonesia, budaya Indonesia ya, dengan melestarikan batik yang dijadikan masker ya. Nah, itu juga kan nilainya tuh banyak. Jadi fungsinya itu bercabang. Jadi tidak hanya misalkan melindungi diri dari COVID-19, tapi kita selain melindungi diri, kita juga memperkenalkan budaya Republik Indonesia dengan kita membuat masker batik. Nah, jadi tujuannya itu menginformasikan yang sama seperti tadi tujuannya, dan fungsinya juga kalian secara rinci, jadi harus tersusun ya kepada pembaca dan juga pendengar. Nah, ini ada contohnya. Nah, misalkan kalian lihat bagaimana prosedur cara memainkan angklung, harpa, dan gitar. Nah, mungkin harpa kalian masih belum banyak yang tahu ya. Harpa ini alat musik petik ya, petik juga, tapi dia mainnya itu secara dua tangan. Ya, kalau gitar kan hanya satu tangan ya. Yang satunya itu kan memegang kunci di sebelah kiri untuk mengubah nada. Nah, tapi kalau harpa ini dia dengan dua tangan. Jadi dengan dua tangan langsung dengan seluruh jemari-jemarinya. Nah, itu ya. Lalu bagaimana cara membuat mie instan ya, membuat apapun itu yang membuahkan hasil. Jadi harus ada hasilnya. Paling tidak kalau hasilnya misalkan kalau membuat mie instan itu bisa dimakan. Kalau misalkan kalian memainkan angklung, hasilnya itu berupa suara yang bisa didengar, ya, yang bisa didengar dan juga bisa apa ya, membuat orang tenang dengan apa yang kalian mainkan. Lalu bermain harpa dan juga gitar, bisa piano, bisa saksofon dan lain-lainnya. Ya, jadi guru membimbing ya. Guru membimbing dan memainkan beberapa alat musik. Nah, kalau misalkan kalian ingin memperkenalkan atau memperlihatkan bagaimana cara bermain gitar. Nah, jadi kalian harus bermain gitar di depan teman kalian. Kalian ajarkan dulu kunci-kunci dasarnya, ya. Kunci G, kunci A, kunci C, D, ya. Kunci-kunci yang paling dasar terlebih dahulu. Kalian harus ajarkan bentuk-bentuknya, tata letaknya bagaimana, ya. Lalu setelah kunci, baru kamu mengajarkan cara memainkan senarnya, ya. Cara memainkan senarnya, entah itu dipetik, ya, ya, atau sebuah melodi misalkan, itu kamu harus mengajarkan, dan mengajarkannya itu dengan satu lagu yang dikenal. Jadi jangan asal-asalan juga, misalkan lagu Indonesia Raya itu kamu ajarkan dengan menggunakan gitar. Nah, itu ya. Nah, jadi kalian ketika ingin mengajarkan cara memainkan alat musik untuk teman-teman kalian, ya. Jadi langkah pertama kamu harus memainkan musik juga di depan mereka. Ya, itu langkah pertama. Nah, kalau misalkan cara membuat mie instan, nah berarti kamu harus mengajak teman kamu ke dapur. Nah, jadi kamu yang mencontohkan dulu, ya, yang menjelaskan
agar teman kamu mengerti dan memahami. Ya. Nah, lalu bagaimana prosedur cara memasak air, ya, nasi dan juga mie instan juga menjadi salah satu prosedur yang mudah. Ini prosedur yang Bapak ajarkan sangat mudah, ya. Apalagi memasak air, masak nasi dan juga mie instan itu sangat mudah sekali. Pasti kalian bisa, ya. Tapi memang dalam melakukan prosedur ini kalian harus tetap berhati-hati. Karena kenapa? Mungkin kalian harus diawasi oleh orang tua kalian, gitu ya. Oleh orang tua kalian. Karena kenapa? Karena kan ada kompor ya, ada kompor gas. Takutnya kalian bercanda pada saat masak nasi atau masak mie instan, ya. Jadi harus didampingi dengan orang tua kalian, ya. Jadi karena kan takutnya apinya itu kan gasnya bocor atau kenapa, ya. Jadi harus ada pendampingan dari orang tua ketika kamu ingin melakukan prosedur cara memasak, ya. Tidak hanya air, nasi dan juga mie instan, tetapi masak apapun itu, ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa kalian pahami tentang fungsi sosial dari teks prosedur. Oke, baik, ke slide yang berikutnya, ya. Nah, ini informasi penting yang harus kalian pahami dalam teks prosedur. Jadi di dalam teks prosedur itu ada informasi-informasi yang harus kalian pahami. Tidak hanya kalian memberikan informasi kepada masyarakat, kepada pembaca. Nah, jadi kalian juga harus tahu nih, ada 3 yang harus kalian pahami, yang harus kalian tahu ketika kalian membuat teks prosedur nanti atau mempelajari teks prosedurnya. Nah, yang pertama, kalian harus membaca, ya, membaca secara keseluruhan dari teks prosedur. Nah, misalkan, kok kenapa Pak kok harus membaca? Iya, harus membaca dulu karena itu membuahkan informasi. Nah, yang pertama, jadi kalian harus misalkan kalian lihat dulu di Google, ya. Misalkan kalian lihat dulu di Google, lalu kalian cari, ya, prosedur membuat mie instan, misalkan, ya, atau membuat nasi goreng, gitu. Nah, kalian cari dulu, cari teksnya, kamu baca dulu dari awal sampai akhir itu harus dibaca dulu, ya. Misalkan peralatannya apa aja yang harus disiapkan, bumbu-bumbunya apa saja yang harus disiapkan, ya. Pelengkap, bahan-bahan pelengkap apakah ada, misalkan seperti telur, sosis, bakso, sayuran, ya, udang, cumi, ayam, dan apapun itu, ya. Nah, jadi harus dibaca dulu, baca dulu. Setelah kamu membaca, kamu pahami bagian isi. Nah, isi ini sudah termasuk langkah, misalkan siapkan gorengan di atas kompor, nyalakan api dengan tuangkan minyak sedikit dan juga margarin, panaskan dengan api yang kecil. Setelah panas, masukkan telur, masukkan bumbu-bumbu, masukkan sayuran, aduk-aduk hingga rata, masukkan nasi, dan masukkan penyedap rasa, garam, lada, mecin, kecap, ya. Setelah itu aduk-aduk hingga rata, kira-kira 5-7 menit. Matikan kompor lalu tiriskan ke dalam piring. Nah, seperti itu. Itu sudah masuk ke dalam bagian isi, ya, atau langkah. Setelah kalian memahami bagian isi, nah, ini yang paling sulit. Ya, kalian harus menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks prosedur. Nah, apa sih Pak ide pokok itu? Ide pokoknya itu gagasannya. Misalkan cara membuat nasi goreng udang mayones, misalkan nasi goreng udang mozzarella, misalkan. Nah, berarti ide pokoknya nasi goreng udang mozzarella, karena itu kan gagasan utamanya, tujuannya yang harus kamu capai. Kamu harus bisa nih memasak nasi goreng udang mozzarella, misalkan. Nah, itu merupakan gagasan pokok atau ide pokok. Jadi itu ya informasi penting yang harus kalian pahami dalam teks prosedur. Ya, silakan dipahami ya bagi
jelaskan mengenai di slide yang berikutnya ya. Nah, jenis. Setelah tadi ada pengertian, lalu ada tujuan, fungsi, dan juga informasi-informasi penting. Nah, ternyata teks prosedur itu ada jenis-jenisnya ya. Nah, jadi yang pertama ini ya jenis-jenis teks prosedur, bisa kalian lihat di kolom di bawah. Ada 3 prosedur membuat sesuatu. Ini kata kerja semua ya. Prosedur membuat sesuatu, memainkan alat, dan juga melakukan sesuatu. Nah, ini masing-masing fungsinya berbeda. Ya, yang pertama kita lihat, membuat, yang namanya membuat itu pasti akan ada hasilnya. Ya, ini contohnya membuat layang-layang, lalu membuat masker, ya, membuat makanan dan minuman, dan juga membuat batik. Ya, bisa membuat apapun yang ada hasilnya, itu bisa kalian cari ya. Itu bisa kalian cari. Kalian cari secara sekreatif mungkin, sekreasi mungkin, dan hasilnya itu benar-benar bermanfaat pastinya. Ya, harus bermanfaat. Ya, jadi prosedur membuat sesuatu. Nah, yang selanjutnya prosedur memainkan alat, namanya juga memainkan ya, tetapi juga ada hasilnya. Kenapa? Apa sih Pak hasilnya? Hasilnya itu alat musik misalkan ya. Misalkan kamu seorang penyanyi, kamu suka musik ya, kamu main alat musik gitar atau piano atau biola. Hasilnya apa sih Pak? Hasilnya kita bisa menghibur orang ya. Kita bisa menghibur pendengar. Kita bisa menghibur orang-orang yang lagi galau misalkan. Orang-orang yang lagi yang baru aja putus. Ya, pokoknya itu hasilnya. Ya, kita bisa menghibur seseorang dalam memainkan alat musik. Contoh yang kedua, memainkan alat-alat olahraga. Misalkan kalian senang olahraga, ya senang misalkan ke tempat gym atau ke tempat fitness, ya kalian memainkan alat-alatnya ya, alat-alat berat untuk membentuk tubuh. Hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya kalian sehat pastinya, tubuh kalian makin kuat, dan juga ada otot-otot yang sedang tumbuh. Nah, itu namanya hasilnya dari memainkan alat. Dan yang terakhir, prosedur melakukan sesuatu. Nah, kalau melakukan ini ada suatu tindakan. Hasilnya ini bisa positif, bisa juga negatif, bisa baik, bisa buruk. Nah, misalkan contohnya nih ya, bisa kalian lihat di bawah. Melakukan setoran tunai di ATM, melakukan transfer di ATM, melakukan gerakan-gerakan tarian yang ada di TikTok. Nah, dari ketiga contoh ini ada yang sisi buruknya, ada positifnya. Kenapa kalau sisi buruknya misalkan melakukan setoran tunai di ATM, kita tahu prosedurnya, masukkan kartu, lalu masukkan PIN, pilih menu, mau setoran ke bank mana misalkan. Nah, ini ada bisa positif, bisa negatif. Misalkan kalau kamu sudah mencet nominalnya berapa kamu mau ambil, mau setoran atau mau transfer ya, lalu tiba-tiba ada tulisan bank ini tidak menerima setoran karena duit habis. Nah, kamu kesel tuh pasti tuh. Nah, jadi hasilnya itu tidak selalu baik ya untuk melakukan sesuatu. Bisa baik, bisa buruk, bisa keduanya. Nah, kalau misalkan di setoran ini kamu lupa PIN, lalu ada orang jahat misalkan. Nah, berarti itu hasilnya buruk ya. Sama aja sama melakukan transfer di ATM. Ya, misalnya kamu ingin masukkan kartu, masukkan PIN, lalu pilih menu, klik menu transfer, pilih bank ya, sesama bank atau bank lain ya. Misalnya kalau sesama bank, tulis nomor rekeningnya. Kalau misalkan bank lain kamu tulis, kamu harus pilih kode banknya. Kalau misalkan kamu lupa, kamu harus lihat dulu sandi daftar kode banknya. Setelah ditemukan, lalu kamu tulis kode banknya, lalu masukkan nomor rekening, masukkan nominal,
nominal yang mau ditransfer, lalu kamu cek lagi dan tekan oke kalau sudah benar. Nah, itu hasil bisa positif, bisa negatif, bisa baik, bisa buruk. Nah, gitu ya. Nah, jadi prosedur itu menghasilkan yang bermanfaat. Tetapi ketika kalian melakukan sesuatu, itu hasilnya tidak selalu baik. Ya, bisa baik, bisa buruk, bahkan bisa keduanya. Nah, baik anak-anakku semua, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan mengenai jenis prosedur. Di pertemuan minggu depan Bapak akan memberikan tugas lagi. Lalu di pertemuan yang berikutnya Bapak akan membahas mengenai unsur-unsur, struktur, dan juga kaidah kebahasan. Kita mulai lebih dalam lagi membahas tentang teks prosedur. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Silakan dibaca lagi dari awal sampai akhir materi yang Bapak sampaikan, dipahami apa yang Bapak jelaskan, apa yang Bapak sampaikan mengenai teks prosedur. Jika ada pertanyaan, kalian misalkan belum paham, ingin bertanya, Bapak persilakan langsung saja tulis di kolom komentar atau juga bisa melalui WhatsApp pribadi Bapak. Ya, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak berpesan tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan telat makannya, karena makan itu sangat penting bagi imunitas tubuh agar terhindar dari virus corona, dan sehat-sehat semua sampai kita nanti bisa bertemu di sekolah ya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan pribadi Bapak. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.